Melanjutkan cerita sebelumnya, bab 1561. Sesudah memahami situasinya, Biantara menyampaikan laporan ini kepada Wira. Saat ini Wira sudah siap rapat dan sedang bersama Farel. Dia awalnya ingin memahami beberapa hal tentang keluarga Barus. Tetapi Farel seperti orang yang hilang ingatan. Wanita ini tidak bisa mengingat apa-apa. Kak Wira, ada yang ingin kulaporkan. Begitu mendengar suara lantang Biantara, Wira pelan-pelan menoleh dan mengisyaratkannya untuk menunggu di ruangan samping, dan dia akan segera ke sana. Sesudah Biantara pergi, Wira ngobrol lagi dengan Farel. Dia merasa sangat enggan, dan ingin sekali mencari tahu apa yang terjadi sebelumnya. Tuan, aku benar-benar ingin memberitahumu semuanya, tapi nggak bisa ingat. Mungkin karena dikurung terlalu lama, makanya otakku ini jadi bermasalah. Ucap Farel. Wira mengernyit melihat Farel yang tampak tidak berdaya. Bagaimana bisa seperti ini terjadi? Meskipun seseorang dikurung lama, mereka hanya akan merasa tertekan dan frustasi. Tidak akan linglung seperti ini. Apalagi melupakan hal-hal yang sebelumnya terjadi. Farel, aku tahu kamu agak kesulitan. Tapi pikirkan baik-baik. Aku hanya bisa membantumu kalau kamu memberitahuku kejadian sebelumnya. Benar begitu. Kebetulan aku punya urusan lain, jadi kamu pertimbangkan saja dulu. Nasihat Wira. Tidak ada hasil apapun dari pembicaraan hari ini, jadi Wira berniat untuk pergi dan mendengarkan laporan Biantara. Begitu Wira meninggalkan ruangan, ekspresi Farel tampak cemas. Dia tidak tahu harus bagaimana memberitahu Wira tentang masalah keluarga Barus. Dia tidak tahu banyak, tetapi setidaknya ada informasi yang cukup berguna. Sebelumnya, Ciputra memang bertemu beberapa orang aneh. Apa hal ini boleh diberitahukan kepada Wira? Wira memang satu-satunya orang yang bisa dipercayainya sekarang. Namun masalah ini menyangkut nyawa kakaknya, dan masa depan kerajaan Beluana. Wira datang ke ruangan samping, Biantara duduk sambil meminum teh. Begitu melihat kedatangan Wira, dia langsung bangkit untuk menyambut. Katakan apa yang terjadi hari ini. Apa ada yang mati di medan tempur? Tanya Wira dengan ekspresi serius. Biantara pun tidak menutupi apapun, dan segera menceritakan semuanya secara rinci. Sesudah mendengarnya, Wira merasa sangat pusing. Hanya satu prajurit mereka yang mati hari ini di medan tempur. Mereka kehilangan seorang jenderal hari ini, lalu kembali ke camp. Kamu yakin gak salah dengar? Apa orang-orangmu ada masuk ke camp mereka? Tanya Wira, sambil memijat pelipisnya. Biantara mengangguk, mengartikan bahwa bawahannya memang melaporkan seperti itu. Anak buahnya pun sudah berhasil menyelinap masuk ke camp kedua belah pihak. Bagaimanapun, keduanya sama-sama memiliki ratusan ribu prajurit. Jadi tidak akan ada yang sadar jika kurang atau lebih satu orang. Aku rasa, akan ada tindakan selanjutnya lagi. Nanti suruh bawahanmu awasi semuanya baik-baik, instruksi Wira. Ketika hendak menyuruh Biantara pergi, Wira seperti teringat pada sesuatu. Dia pun bertanya, apakah di antara mereka melihat orang-orang yang terlihat aneh di medan tempur? Biantara berpikir dengan cermat sebelum menjawab, sepertinya, bawahannya sempat menyebut hal ini. Bab 1562. Kak Wira, bawahanku bilang ada beberapa orang di camp mereka yang memakai topeng, pakaian mereka juga terlihat aneh. Jelas Biantara. Wira seketika memahaminya. Orang-orang ini seharusnya diutus oleh Sekte Gunung. Hanya saja, apa mereka tahu bahwa mereka berdiri di pihak yang berbeda? Mereka berasal dari tempat yang sama, tetapi malah harus saling membunuh. Jika benar seperti itu, bukankah Sekte Gunung terlalu kejam? Mereka bahkan hendak membunuh orang sendiri. Awasi orang-orang itu dengan baik, kalau ada situasi aneh, segera laporkan kepadaku. Kamu sudah boleh pergi kalau nggak ada hal lain lagi. Setelah mendengar ucapan Wira ini, Biantara pun pergi. Di sisi lain, perubahan benar-benar mulai terjadi di medan tempur. Di camp kerajaan Beluana Ihsan sedang mengobrol dengan sesosok yang misterius. Terima kasih sudah membantu hari ini. Tanpa kalian, kita akan sulit mengalahkan jenderal lawan. Ucap Ihsan. Bawahan Biantara melewati tempat ini, dan diam-diam menguping pembicaraan mereka. Sama-sama, sudah seharusnya kami membantu. Raja mengutus kami memang untuk membantumu. Menaklukkan kerajaan Nuala. Sahut orang itu. Ihsan merasa senang mendengarnya, orang sehebat ini saja harus menyanjung dirinya. Dia bertanya, kalau begitu, apa rencana kita selanjutnya? Apa kita akan terus melakukan gencatan senjata? Tapi musuh bisa memanfaatkan kesempatan kalau begini. Setelah berpikir sesaat, orang itu memberitahu Ihsan cara untuk menyerang. Jangan cemas, hal ini sangat mudah untuk dijalankan. Kita hanya perlu membakar bahan pangan pihak lawan, tapi hal ini harus dilakukan di malam hari dan saat mereka lengah. Aku akan mengutus orang pergi. Ucap Ihsan, sembari mengangguk. Sesudah itu, dia menurunkan perintah agar semua prajurit bersiap-siap. Namun sebelum pasukan berangkat,
Ihsan mengutus beberapa jenderal hebat menyuruh mereka untuk lewat dari belakang. Dengan demikian, karena Prabu sedang memimpin pasukan untuk melakukan ekspedisi dan tidak berada di camp, mereka bisa membakar habis seluruh pangan musuh. Sementara itu, bawahan Biantara segera mundur saat mendengar ada yang tidak beres. Dia pun bergabung dengan pasukan prajurit. Tidak berselang lama, Ihsan membawa ratusan ribu prajuritnya ke depan camp Prabu. Mereka pun berteriak-teriak, meminta pihak lawan untuk segera keluar dan bertarung. Istirahat kalian sudah cukup kan? Cepat keluar, jangan buat aku menunggu lama. Kalau enggak, kami akan menerobos masuk. Prabu, jangan-jangan kamu mau jadi pengecut. Kalau masalah ini tersebar, orang-orang hanya akan bilang kamu nggak profesional. Aku nggak perlu memberitahu masalah ini kepada kerajaan Nualakan. Ucapan Ihsan terdengar sangat menjengkelkan. Wajah Prabu tampak murung saat bergumam, apa maksud Ihsan ini? Bukannya dia sendiri yang mengusulkan gencatan senjata, kenapa kemari lagi? Apa kata-katanya yang nggak bisa dipegang? Prabu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatur ulang semangat juang pasukannya, tetapi Ihsan tiba-tiba datang. Bab 1563. Raut wajah Prabu tampak sangat masam. Dia meletakkan cangkir tehnya, lalu menyibakkan tirai kem, dan berjalan keluar. Banyak prajurit yang telah memasang postur pertahanan dengan ekspresi serius, begitu Ihsan melancarkan serangan, mereka bisa melawan kapan saja. Ini yang diharapkan dari pasukan elit yang dibina oleh Prabu. Sorot mata Prabu tampak serius saat menginstruksi. Beritahu semua prajurit untuk nggak bertindak gegabah. Dengarkan perintah dariku. Baik Jenderal, wakil jenderal yang berdiri di samping bergegas berlari keluar dan memberitahu semua orang pesan dari Prabu. Sementara itu, Prabu menghempaskan mantel bulunya dan segera berjalan ke depan. Kemudian dia menatap ke kejauhan dengan angkuh. Tampak Ihsan yang membawa 1.000 prajurit. Mereka semua mengepung pintu masuk kem kerajaan Nuala. Ihsan menatap Prabu dengan ekspresi sombong sembari menyipitkan mata. Terlihat pula senyuman bangganya, seolah-olah tidak takut pada Prabu. Jenderal Prabu, kita bertemu lagi. Sahut Ihsan sambil tersenyum dan menggenggam erat tali kekang kudanya. Detik berikutnya, kuda itu sontak mendongak dan meringkik juga menggerakkan kakinya di tempat. Prabu menipiskan matanya, melihat ini. Dia berkata dengan dingin. Ihsan, omonganmu memang nggak bisa dipegang kalau terus ingkar janji. Kamu nggak takut kehilangan kepercayaan pasukanmu. Prabu melontarkan kalimatnya dengan serius. Raut wajahnya yang sinis sekaligus tegas, seakan-akan mengungkapkan ketidakpuasan dan kemarahannya terhadap Ihsan. Namun Ihsan tidak peduli, dia menengadah, lalu tergelak dan menyahut dengan ekspresi mengejek. Hahaha. Jenderal Prabu benar-benar pintar menghancurkan mental orang. Ekspresi Ihsan sontak menjadi dingin, dia menatap Prabu lekat-lekat sambil bertanya dengan nada suram, kamu nggak merasa ucapanmu ini salah? Oh. Ya, Prabu menyunggingkan senyuman tipis, dia memicingkan mata sambil terkekeh-kekeh lalu bertanya balik. Bagian mana yang salah? Sederhana saja, Ihsan berucap dengan acuh tak acuh. Siapapun yang tidak berhati-hati di medan perang akan mati. Jadi kita memang di bawah ancaman hidup dan mati. Kenapa memangnya? Kalau aku nggak menuruti aturan, tugasku hanya membunuhmu. Kalau kamu mati karena trik dan pelanggaranku, itu artinya tugasku selesai. Hahaha. Sungguh lelucon besar. Sahut Prabu yang tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya menjadi sangat serius, dengan nafas memburu. Prabu menatap Ihsan lekat-lekat dan berkata, langsung saja ke intinya. Kalau enggak, kamu nggak akan punya kesempatan berbicara denganku lagi. Ucapan Prabu membuat ekspresi Ihsan sontak menjadi serius. Bab 1565. Klang. Dalam sekejap, terdengar benturan keras. Saat ini kedua belah pihak masing-masing menggenggam golok dan pedang, senjata tajam berbenturan, menimbulkan suara yang nyaring. Mereka tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun terhadap satu sama lain. Nggak kusangka, ternyata kamu hebat juga. Seru pria yang memegang golok. Dengan sorot mata dingin, sekujur tubuhnya dipenuhi aura suram, tatapannya dipenuhi amarah. Dia meneruskan, tapi aku nggak mungkin menyerah. Hehe, aku nggak menyuruhmu menyerah kok. Sebaiknya, kamu kerahkan seluruh kekuatan untuk melawanku. Kalau enggak, aku nggak akan melepaskanmu begitu saja. Sahut pria yang memegang pedang. Mereka berdua mengerahkan segenap tenaga untuk bertarung. Nafas keduanya memburu, seiring pertarungan, cedera pada tubuh keduanya pun menjadi makin banyak. Pria bergolok memperlihatkan ekspresi ganas, kedua matanya tampak suram saat berucap. Kamu sudah salah besar karena memilih bermusuhan denganku di kehidupan ini. Saat ini, wajah pria yang satu lagi tampak serius. Dia terkekeh sinis dan menyahut. Otakmu bermasalah ya. Memangnya aku butuh diberitahu seperti ini. Ajal kamu sudah dekat.
Sepertinya kamu nggak tahu seperti apa pertarungan antara ahli bela diri ya. Mungkin, menyerah duluan adalah pilihan terbaik untukmu. Sahut pria bergolok itu. Pria berpedang pun menatapnya dengan dingin. Niat pembunuh membumbung tinggi saat membalas, jangan mimpi, hari ini aku pasti akan memenggal kepalamu. Kemarahan yang tak terbatas memenuhi lingkungan sekitar. Pria berpedang itu memasang ekspresi marah, nafasnya agak memburu, lalu dia meneruskan. Aku tahu nggak ada gunanya berbasa-basi denganmu, kamu kira dirimu punya kekuatan untuk melawanku kan? Pria bergolok pun tertawa mengejek. Dia menyahut, sebenarnya, aku sudah bertemu banyak orang sombong. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu orang yang begitu percaya diri. Begitu mendengar hinaan ini, tatapan pria berpedang menjadi sangat dingin. Seolah-olah sudah tidak sabar untuk membunuh lawannya. Jadi tanpa ragu sedikit pun, pria itu sontak mengangkat pedang di tangannya dan menebaskannya ke arah pria bergolok. Keduanya adalah ahli bela diri top yang dipilih oleh pihak masing-masing, itu sebabnya, pertarungan ini tampak sangat sengit dan keduanya sama-sama menderita kerugian besar. Kini belum bisa dipastikan siapa pemenangnya. Pertarungan masih terus berlanjut. Bab 1568. Tatapan Prabu tampak suram, lalu dia berkata, ya sudah, kalau kamu nggak ngerti, anggap saja aku nggak bilang apa-apa. Prabu menatap Ihsan dengan dingin, seolah-olah mengisyaratkan bahwa dirinya tidak peduli pada tingkahnya. Kemudian dia meneruskan, oh, bukannya kamu ingin menyerangku? Silahkan saja. Ihsan tertegun mendengarnya. Dia memicingkan matanya, mengamati Prabu dengan waspada sambil bertanya balik. Kenapa? Kamu sudah nggak sabar ya? Benar sekali, Prabu sontak mendongak dan tergelak. Kemudian dia melanjutkan, aku ingin lihat bagaimana pasukanmu ini bisa mengalahkan pasukanku. Ketika mengatakan ini, Prabu sengaja mengamati sekeliling dengan nakal. Sesudahnya, dia berucap dengan serius. Sebenarnya masih ada yang ingin kutanyakan kepadamu. Oh. Ihsan tersenyum tipis mendengarnya, dia menimpali. Tanyakan saja, aku justru penasaran dengan pertanyaan yang akan kamu lontarkan ini. Prabu terkekeh sinis, lalu menunjuk pasukan di belakang Ihsan dan berucap. Bukannya kamu bilang masih ada prajurit yang dalam perjalanan kemari? Kenapa masih belum sampai? Aku sudah menunggu lama loh. Hanya pertanyaan singkat, tetapi mengandung ejekan yang kuat. Wajah Ihsan pun tampak suram, kemudian dia menyahut dengan jengkel. Sepertinya kamu nggak perlu mengkhawatirkan hal ini kan? Tentu saja perlu, kalau orang-orangmu masih belum tiba, mungkin orangku yang akan segera tiba, ucap Prabu. Apa? Ihsan terkesiap, dia memang tidak tahu siapa orang yang dimaksud Prabu. Tetapi tahu, orang licik seperti Prabu seharusnya juga mendatangkan bala bantuan. Sepasang mata Ihsan tampak dingin. Lalu dia berucap dengan murung. Bagus sekali, sepertinya kamu memang sudah enggak sabar lagi ya. Ihsan seketika menggenggam erat tali kekang kudanya, lalu dia memicingkan matanya menatap Prabu dengan waspada. Kalau begitu, kumpulkan pasukanmu dan bertarung dengan kami. Ketika menghadapi provokasi saat ini, amarah Prabu akhirnya memuncak. Dia menatap Ihsan lekat-lekat, lalu menyahut dengan suara rendah. Sebenarnya ada yang ingin ku beritahumu sejak tadi, aku sudah tahu rencana jahatmu sejak tadi, sebaiknya segera menyerah atau kamu akan mati tragis. Bab 1570. Apa? Sahut Ihsan. Entah kenapa dia merasa terkejut saat mendengar ucapan Prabu. Kenapa Prabu bisa tahu pemikirannya kali ini? Mereka memang tidak ingin bertarung dengan Prabu. Mereka hanya ingin mengalihkan perhatian untuk prajurit di bagian belakang. Namun sepertinya Prabu sama sekali tidak terjebak. Prabu tetap bersikap tenang, tidak peduli apapun yang diucapkan Ihsan. Prabu juga tidak berniat untuk bereaksi. Bagaimanapun, pasukan Prabu lebih sedikit dari pasukan Ihsan. Jadi belum tentu Prabu bisa menang. Ihsan memandang Prabu dengan ekspresi dingin. Awalnya Ihsan berniat untuk menunggu kabar dari prajurit di bagian belakang yang berhasil membakar persediaan makanan pasukan Prabu. Begitu mendapatkan kabar ini, Ihsan akan langsung memusnahkan pasukan Prabu. Namun sekarang Prabu yang licik ini, sepertinya sudah mengetahui trik Ihsan. Hal ini membuat Ihsan mulai ragu. Jika Prabu telah mengetahui rencana Ihsan, masalahnya akan menjadi rumit. Prabu pasti akan menggunakan berbagai cara untuk melawan pasukan Ihsan. Hal ini membuat Ihsan gelisah. Tiba-tiba Prabu mencibir, lalu maju. Wakil Jenderal di samping Prabu pun terkejut, dia mulai ketakutan. Kalau pasukan Ihsan menyerang Prabu secara mendadak, mereka pasti tidak sempat untuk menyerang balik. Jenderal Prabu, jangan. Ujar Wakil Jenderal dengan cemas. Dia berniat menghentikan Prabu. Hanya saja, Prabu kelihatannya tetap seolah-olah tidak memedulikan bahaya apapun. Prabu melambaikan tangannya, lalu berujar kepada Wakil Jenderal dengan santai. Nggak usah khawatir, orang ini pasti nggak berani menyerang kita.
Ekspresi Prabu yang sinis, membuat Ihsan kesal. Ihsan menimpali dengan dingin. Jenderal Prabu, sepertinya kamu terlalu percaya diri. Hari ini, aku datang untuk bertarung denganmu. Tapi kamu malah bilang aku nggak berani menyerangmu, kamu ini benar-benar sombong. Ucapan Ihsan membuat Prabu yakin akan satu hal. Sebenarnya Ihsan sengaja datang untuk menantang Prabu, dan Ihsan berencana menunggu orang yang menyerang secara diam-diam di bagian belakang. Setelah orang itu berhasil, Ihsan akan bertarung dengan pasukan Prabu. Prabu mencibir. Apa? Ihsan berpikir, triknya yang konyol ini bisa berhasil. Benar-benar tidak tahu diri. Bersambung.